Berdiri. Tangan jali ngawet. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, bagus ya. Ibu lihat wajah-wajah kalian terlihat bersemangat pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Ye. Baik, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Melisa, silahkan pimpin doa untuk hari ini. Berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Melisa sudah memimpin doa hari ini. Nah, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Kensi, Hadir. kemudian Melisa, Hadir. Ayu, Hadir. Satria, Hadir. Cinta, Hadir. Sri Megawati, Hadir. Arya, Hadir. Widi, Hadir. ya, semua sudah hadir ya? Ya, semua hadir ya. Jadi hari ini Bu sudah lihat anak-anak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ye. Sebelumnya tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Kok tidak bersemangat? Lagi sekali, tepuk semangat. Selanjutnya, nah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lihat di slide di depan. Ikuti ya, yang keras. Garuda Pancasila. Ada yang tahu apa makna dari lagu Garuda Pancasila? Tahu nggak? Hah? Garuda Pancasila berarti ada 5. Ya, ada 5
artinya apa? Ada yang tahu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, coba Cynthia apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan manusia. yang keempat, Kerajaan yang dipimpin oleh kemanusiaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya itu adalah 5 dasar yang harus kalian ikuti, patuhi ya. Itu dasar negara itu ya. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya kita tepuk PPK dulu ya. Nah, yuk. Semuanya berdiri ya. Nah, ikuti di sini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berakal, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke ya. Nah, dah silakan duduk kembali. Nah, itu ya. Oke ya, tadi sudah tepuk PPK. Nah, tadi sudah mengerjakan tugas dengan baik. Tiketnya sudah dilakukan dengan baik. Sudah. Oke, perhatikan juga lingkungan sudah terlihat sangat bersih. Oke. Begitu juga anak-anak kalau ke sekolah harus ke sekolah lebih. Bagaimana, ada yang terlambat tadi ke sekolah? Tidak. Ya, tidak ada, bagus ya. Jadi ke sekolah juga harus disiplin. Bangun pagi dengan disiplin ya, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tadi siapa yang piket? Kelompok 1 ya? Ya, bagus ya. Ibu perhatikan lingkungan juga sudah sangat bersih. Oke? Baik anak-anak. Nah, siapa yang masih ingat apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, siapa yang masih ingat apa ciri-ciri makhluk hidup? Angkat tangan, ya. Dapat berkembang biak. Dapat berkembang biak. Lagi? Ada lagi? Gensi apa? Makan dan minum. Ya, perlu makan dan minum. Arya? Bergerak. Ya, bagus. Bergerak. Lagi apa lagi? Bergerak, Bernafas. Iya, bernafas. Lagi? Bernafas, ya, memerlukan oksigen. Nah, tadi ada temanmu yang bilang makhluk hidup itu perlu bergerak ya, untuk melakukan aktivitas ya, segala aktivitas. Jadi makhluk hidup adalah bergerak ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tema 1 judulnya apa di sana? Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Di sana pada tema 1. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siapa bisa membaca? Coba Mila baca yang keras. Tujuan pembelajaran kita pertama. Melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan melalui media PowerPoint, siswa dapat menganalisis alat gerak hewan dan manusia dengan cermat. Iya, bagus. Tangan buat Mila. Oke, yang kedua. Siapa bisa yang kedua? Coba Ayu, Cynthia yang keras. Melalui kegiatan mengamati gambar yang terdapat pada LKPD, siswa dapat membandingkan alat gerak hewan
dan manusia berserta fungsinya dengan benar. Iya, bagus. Pertanyaan buat Ayu. Oke, yang ketiga sekarang Awin coba. Yang ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan penugasan, siswa dapat merancang contoh model sederhana alat gerak hewan dan manusia dengan tepat. Oke, pertanyaan buat Awin. Yang keempat, Dekensi. Coba yang keempat baca ya. Setelah membaca sebuah paragraf yang ditampilkan melalui media PowerPoint, siswa dapat menganalisis ide pokok dari suatu paragraf dengan benar. Iya, tepuk tangan buat Kensi. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di mana pembelajaran yang akan kita pelajari di sini di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran 1 di sana ada muatan mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Oke, untuk pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan. Kalian bisa lihat di buku tema 1. Buka ya. Nah, sebelumnya, tunggu dulu. Lihat aja dulu bukunya ya. Sebelumnya, Ibu punya gambar anak-anak. Nah, coba lihat gambarnya dulu sebelum kita lanjut ke bukunya. Nah, bisa dilihat di sana. Ada gambar apa ya? Burung. Gambar Burung. Apa yang terjadi pada burung itu? Terluka? Apanya terluka, Mang Mila? Ya, sayapnya terluka. Nah, kalau sayapnya terluka, bagaimana burungnya? Tidak bisa terbang. Oke, tidak bisa terbang. Ya. Jadi burungnya tidak bisa terbang karena sayapnya terluka. Nah, apa namanya? Kalau sayapnya itu termasuk apa, Nana? Alat untuk burung itu bergerak, terbang. Nah, dengan keadaan seperti itu, jadi burung itu tidak bisa terbang. Bagaimana caranya agar burungnya bisa terbang? Diobati. Ya, harus Obati. Baik, ya, itu ya. Nah, selain punya sayap, organ gerak apa lagi yang dimiliki oleh kaki? Kakinya dipakai untuk apa? Ya, jadi kaki untuk berjalan. Jadi ada 2 organ gerak yang dimiliki oleh burung tersebut, yaitu Sayap dan kaki. Sayap untuk terbang. dan kakinya untuk Berjalan. bagus ya. Bagus. Nah, kemudian di sini juga Ibu memiliki beberapa hewan. Nah, bagaimanakah hewan berikut ini yang bergerak? Yang pertama ada gambar apa itu? Ikan. Ada ikan, ada apa lagi, tikus. Coba yang pertama dulu bintang. Ada hewan apa yang pertama di sana? Ikan. Bagaimana caranya dia bergerak? Menggunakan sirip. Bergerak apa namanya? Dengan apa? Ekor. Bergeraknya di air dia ngapain? Berenang. Iya, berenang menggunakan sirip dan ekor. Kemudian yang kedua ada gambar apa? Tikus. Tikus. Yang ketiga? Kelinci. Kelinci. Yang keempat? Ayam. Nah, kalau yang tikus, alat geraknya apa? Dia punya apa? Kaki. Berapa dia punya kaki? 2. Punya tangan ya? Dia memiliki 4 Kaki. dipakai untuk berjalan. Kemudian yang ketiga ada gambar apa? Kelinci. Dia memiliki apa di sana organ geraknya? Kaki. Kaki 4 kaki untuk. Nah, yang keempat gambar apa itu?
burung. Tidak seperti burung dia ya, tapi dia punya juga sayap. Ya hanya terbang sebentar saja. Kemudian di bawahnya ada gambar apa lagi? Sapi. Sapi memiliki berapa kaki? 4 juga untuk Berjalan. bagus. Coba kalau Widi sekarang gambar apa itu selanjutnya? Burung. Berapa kakinya? 2. Ya, apa lagi ya organ geraknya lagi? Sayap. Iya, sayap untuk Terbang. bagus. Dan yang terakhir, Ari Septianingsih gambar apa itu? Anjing. Punya organ gerak apa? Ya, berapa kaki? Ya, untuk apa? Bagus, untuk berjalan ya. Nah, selain itu juga kelinci selain berjalan dia ngapain lagi ya? Dia bisa Lompat. dari 2 di belakang kakinya itu dipakai untuk Lompat. Oke, nah sekarang ibu akan membentuk kelompok anak-anaknya. Nah, sekarang hari ini sudah ibu kelompokkan anak-anak ya. Yang di sebelah utara itu adalah kelompok 1 yang terdiri dari Kensi, Satria, Mila, Bintang, dan Cinta. Kamu buat nama kelompoknya hewan apa mau dipakai? Ya, hewan apa? Hah? Naga? Kupu-kupu, oke ya. Kupu-kupu. Kemudian kelompok 2 ada Cynthia, Widi, Arya, Melisa, dan Sri Wegawati. Kelompok 2 silakan pikirkan hewan apa mau dipakai nama kelompoknya. Ayam, oke bagus ayam ya. Ayam. Kemudian kelompok 3 ada Dwi Puspita, Ita Andiari, Ari, Suryawinaya, dan Ayu ya. Nah, ini mau jadi kelompok apa namanya? Kelompok kelinci. Baik, ibu sudah memiliki kelompok kupu-kupu, ayam, dan kelinci ya. Nah, nanti hari ini ibu akan bagikan LKPD, nanti kalian akan kerjakan bersama anggota kelompoknya. Oke? Nah, ini LKPD-nya. Jangan dulu diambil. Nah, ibu bagikan saja dulu ya. Jangan dulu dilihat. Nanti kalau sudah ibu berikan instruksi mengerjakan baru ya. Nah, sekarang kalian simak dulu video yang ibu tampilkan. Perhatikan dengan baik ya. Apa informasi apa yang kalian dapat dari video yang ibu berikan? Sudah jelas? Nonton video ini. Datang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak hewan. Alat gerak Sebelum mulai hewan. belajar, Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. sudah berdoa ya? Sekarang perhatikan saja ya. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada makhluk hidup apa sajakah yang ada di gambar ini? Ada makhluk hidup apa saja? Kelinci. Lagi? Manusianya? Iya, manusia dan hewan. Ya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat dua makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan. Manusia juga makhluk hidup ya anak-anak ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi manusia menggunakan alat gerak untuk bergerak dari satu tempat Ke tempat lain. itu namanya bergerak. Gerak. Ya, itu ya. Perhatikan dengan baik ya.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia satu tempat ke tempat yang lain. Bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, ada gerak Alat gerak aktif yaitu otot. Dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Tulang adalah yang ini, yang Ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah tulang yang disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan ini yang berwarna kemerahan pada gambar ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Tadi lihat ada tulang, ada otot, ya. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Jadi tulang dapat bergerak karena Nah, bantuan sekarang dari otot. kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, itu juga alat gerak otot perut, ya. Nah, alat gerak ini yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Ya, jadi pakai untuk memegang, melompat. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, Perhatikan gambar hewan berikut ini. lihat di sana Di tuh. sini yang pertama ada rusa. Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak dibantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Nah, bisa menyebutkan kan tadi sudah? Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Lihat, sirip. Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip Apa namanya? adalah ikan. Ya, ikan. Lihat di sana ya. Kemudian, hewan yang bergerak dengan otot perut. Perut. Nah, siapa yang tahu yang hewan apa? Perut. Ya, hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Ular. Selain ular apa lagi? Kemudian, Cacing. Ya. hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. Ayo bisa lihat yuk. Ya, hewan yang bergerak dengan sayap adalah burung. Selain burung, hewan yang bergerak dengan sayap adalah lebah. Lebah itu punya juga. Alat juga ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan berikut ini. Ya, ini adalah kelinci. Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? Ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci itu untuk bergerak. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat-loncat menggunakan kakinya ini. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Apa? Ya, siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Jadi perbedaannya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Ya, bedanya ya. Nah,
Ini siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Sedangkan ada lagi hewan Hewan apa itu? ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakelnya. Tentakel dipakai ya. Nah, tentakel. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan juga katak. Dan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Hewan invertebrata ini sebagian besar hewan itu lunak, tidak seperti hewan vertebrata. Tidak memiliki tulang. Namun jika diperhatikan lagi, kedua kelompok hewan ini umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Seperti contohnya kucing dan semut. Kucing bergerak dengan menggunakan kaki, dan semut bergerak juga dengan menggunakan kakinya. Padahal yang satu adalah hewan vertebrata, sedangkan semut hewan invertebrata. Sama juga dengan kupu-kupu dan burung. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya. Burung pun bergerak dengan menggunakan sayapnya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, itu ya contoh hewan vertebrata dan invertebrata ya. Vertebrata hewan yang di mana? Yang memiliki tulang belakang. Yang bagaimana? Memiliki Tulang belakang. Kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sekalian lihat di sini ya. Sekarang perhatikan hewan ini. Ini adalah kelelawar. Dan yang ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua hewan ini? Apa perbedaan dari kelompok hewannya? Ya, kelelawar termasuk hewan vertebrata, sedangkan lalat ini termasuk hewan invertebrata. Sekarang kita akan mempelajari apa saja perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Amati tabel berikut ini. Yang pertama, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. ya. Hewan vertebrata ini punya bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan invertebrata, susunan tubuhnya itu lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Berikutnya, hewan vertebrata ini alat pencernaannya memanjang dari mulut sampai ke pembuangan atau sampai ke anus. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, sekarang perhatikan. Kelelawar. Kelelawar ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bisa kalian lihat di sini tulang belakangnya. Dan ini adalah hewan lalat. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kelelawar ini memiliki tulang belakang, sedangkan lalat tidak memiliki tulang belakang. Jadi kelelawar adalah vertebrata dan lalat invertebrata. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya. Gimana? Sudah dipahami tentang alat gerak hewan? Ya, itu ya. Oke ya, itu tadi tentang. Nah, sekarang, ibu di sini punya paragraf anak-anak. Oke, sini ada sebuah contoh paragraf. Kita akan menganalisis ide pokok dari suatu paragraf. Oke, sebelumnya kita tepuk dulu deh. Nah,
Es breakingnya Repo es jus. Oke, nah sekarang coba Melisa baca paragrafnya dari sana ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Iya, itu satu paragraf. Ya. Nah, bagaimana caranya menganalisis ide pokok dari suatu paragraf? Oke, nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, di sana kalimat utama memuat ide pokok yang biasanya berada di awal paragraf disebut dengan deduktif, di tengah paragraf disebut ineratif, dan yang di akhir paragraf disebut induktif. Nah, di sana ada cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama, apa, Cinta? Membaca cepat dan teliti. Ya, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Kemudian yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. Ya, bisa ya? Nah, mencari ide pokok kalimat utama, intinya, ya, yang menjadi inti. Nah, itu ya. Nah, tadi, dari wacana tersebut, kalian sudah membaca. Kira-kira yang mana menjadi ide pokoknya? Nah, salah satu yang keras coba. Salah satu Satu orang coba. Siapa namanya di Puspita yang keras? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, betul yang itu? Betul. Ya, jadi dia berada. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, berada di awal paragraf. Ya. Kemudian kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung. Ya, kalau berada di awal paragraf berarti paragraf ini termasuk paragraf apa? Iya, merupakan paragraf deduktif. Tepuk tangan dulu buat Bri Puspita. Yang keras dong. Oke, nah tadi Bu sudah sedikit menyinggung tentang ide pokok. Nah, sekarang kita berlanjut ke menyelesaikan LKPD-nya. Oke, sudah ada LKPD-nya kan di sana? Nah, sebelum kita buka LKPD-nya, kita ini dulu ya, es briefing dulu ya. Yuk semuanya berdiri yuk. Ikuti nih ya. Peregangan dulu ya. Nah, peregangan dulu. Nah, ini namanya dance, chicken dance. Chicken berarti ayam. Oke. Saya semangat ya. Oke. Langkah dulu.
cari di buku, referensinya bisa lihat di buku untuk menjawabnya ya bersama anggota kelompoknya. Silakan isi di sana di depan nama anggota kelompok, isi nama kelompoknya ya. Kelompok orang tangan dulu di depan ya. Ya perhatikan. Isi dulu di sana. Kelompok apa kamu ya? Kelompok apa di sana? Kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu terdiri dari nama anggotanya siapa-siapa. Oke? Nah, di sana selanjutnya kemudian perhatikan dulu. Nanti kalian ikuti langkah-langkah kegiatannya ya. Apa yang diminta di sana? Kalian disuguhkan sebuah gambar, kemudian menulis alat geraknya dan fungsi alat geraknya. Bisa kan? Tadi sudah melihat penjelasan, menyimak video dan juga contoh-contoh hewan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati gambar dan mencari alat gerak dari hewan-hewan yang ada di gambar dan fungsi alat geraknya ya. Kemudian itu kegiatan pertama diselesaikan dulu, ada 10 hewan di sana. Akan diskusikan dan cari tahu di buku dan di bahan ajar. Dan juga nanti ada di kegiatan kedua, Ibu akan mengajak kalian untuk merancang sebuah alat gerak secara sederhana menggunakan plastisin. Sudah bawa anak-anak plastisin? Sudah. Ya nanti ya setelah presentasi presentasi diskusi kegiatan pertama LKPD yang pertama. Oke, sekarang silakan dikerjakan, diskusikan bersama. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya, sudah mengerti silakan. Kalau ada yang belum dimengerti atau belum paham bisa ditanyakan. Ya isi ya. Nah, di sini sih ya nomor 1 nama anggota kelompoknya diisi. Panggilannya aja di sini. Panggilannya di sini. Ya, silahkan dikerjakan, dilakukan bersama. Pulpen pakai sayang. Yuk dijawab ya.
Udah selesai. Udah selesai? Ya. Kan dulu ya. Ya. Kenapa?
Udah kesulitan? Ya. Sudah selesai? Ya. Ayo diskusikan ya. Sudah. Untuk berjalan
semut. Ini semut. Wih, semut. Sudah selesai? Oh. Sudah selesai? Oke, baru kelompok 2 saja. Kelompok 1 gimana? Masih kelompok 3, kelompok kelinci sudah selesai? Kelompok ayam? Kuku gimana? Kelompok kuku? Sudah semuanya? Coba dicek lagi. Sudah, coba dicek lagi. Masih lagi. Gua ayo lanjutkan ini. Ayo giliran sama temennya yuk. Aneh-aneh paling aneh lain. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah ya? 5 menit lagi, ayo kelompok kupu-kupu.
Sudah semuanya ya? Oke. Sudah semua? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Oke, siapa yang sekarang kita akan presentasikan hasil dari diskusi anak-anaknya. Ayo, siapa bisa mempresentasikan? Ya, yuk kelompok. Kelompok kelinci. Kelompok ayam, satu orang aja ya. Yang lain perhatikan, dengarkan dengan baik. Ya. Dengarkan dengan baik ya. Bandingkan dengan pekerjaan. Nomor 1, gambar hewannya adalah kucing. Alat geraknya kaki. Fungsi alat gerak untuk berjalan dan melompat. Nomor 2, gambarnya ular. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, Melisa? Saya dari Teman-teman, kenalkan saya dari kelompok 2. Nama saya Melisa. kan mempresentasikan Tentang alat gerak hewan. Yang pertama apa? kucing. Ya, yang keras. Nama kucing. Alat geraknya Kaki. kaki. Terus Fungsi alat geraknya untuk berjalan dan melompat. betul begitu? Ya, kucing. Ya, yang kedua. Yang keras. Ular. Ular. Alat geraknya adalah otot perut. Fungsi alat gerak untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Ya, untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Oke, boleh. Yang keempat, keras. Yang ketiga apa? Burung. Alat geraknya sayap dan kaki. Terus? Sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Ya, benar. Terbang dan berjalan. Yang nomor berapa sekarang? 4 apa? Kata. Alat geraknya kaki. Fungsi alat gerak di belakang dan kaki untuk melompat dan Ya. Ada yang lain katanya? Kalau kata yang di depan untuk menahan tubuh saat berlari, terus yang di belakang untuk melompat. Ya, bagus ya. Cukup sampai 4 aja, Melisa. Selanjutnya kelompok. Coba kelompok kupu-kupu. Nah, lanjut yang nomor 5, kelompok kupu-kupu. Siapa mau ke depan? Langsung dibaca ya. Ya bakal lo pas dia junang. Ya. Dari langsung nomor 5 ya, dari kelompok 1 ya. Ikan. Ya, betul. Kalau ikan alat geraknya sirip dan betul. Terus fungsi alat geraknya adalah untuk berenang sebagai untuk maju mundur dan untuk maju mundur dan berenang. Ekornya juga mendorong ya. Nah, ada yang lain? Kalau sirip juga untuk berenang. Ekornya untuk mendorong dia ke depan. Lagi apa, Mas? Ada ikan apa? Ada gambar apa? Babi. Alat geraknya apa? Kaki untuk berjalan atau bergerak. ya berjalan atau bergerak. Ada yang lain kalau babi? Ya, berjalan dan bergerak. Yang lagi satu? Ayam. Ayam. Untuk apa ya? Ayam memiliki alat gerak apa? Sayap dan kaki.
sayap dan kaki. Ya. Saya pucuk terbang. Iya, ada lagi yang lain? Nah, ya cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo. Sekarang untuk kelompok 3, kelompok kelinci. Ayo, silakan kelompok ketiga. Kelinci yang lain jangan ribut, perhatikan ya. Ya. Berjalan dengan cara melata. Alat geraknya kaki berjalan dengan kaki melata ya. Berjalan menempel di dinding. Ya, melata. Ya, boleh. Ya, melata ya. Ya, berjalan di dinding. Kemudian yang keberapa lagi? Siput. Alat geraknya apa? Betul atau kurang? Betul. Kemudian Untuk berjalan. untuk berjalan. Oke. Untuk juga meliuk ke kiri dan ke untuk apa? Meliuk ke kiri dan ke kanan. Terus yang terakhir? Anjing. Alat geraknya? Untuk berjalan dan berbintang ke depan. Berjalan, berpindah tempat lagi apa? Udah apa lagi? Berlari. Berlari ya. Jadi bisa berlari. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, jadi semua sudah bisa ya menyebutkan alat gerak yang dimiliki hewan-hewan pada LKPD dan sudah tahu fungsinya masing-masing. Ada yang belum paham, anak-anak? Ada yang belum paham? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, baik kalau memang sudah. Jadi kalian sudah paham tentang itu. Nah, sekarang secara mandiri silahkan kalian lakukan kegiatan kedua. Keluarkan plastisinnya. Sudah bawa plastisin? Sudah. Oke, sekarang silahkan buat model alat gerak yang sederhana saja. Alat gerak hewan, silahkan. Ya, boleh. Ayo, bagi-bagi sama temennya sedikit-sedikit. Kalau yang nggak bawa, ya, isi alat gerak. Ini alat gerak nih, Pak. Ayo, Alat gerak itu kan kayak siren itu alat gerak. Ini medali ini kawan. dia mau buat apa banyak sekali? Ular. Oke, baik, ular. Nah, oke ya, buat secara mandiri. Ya, nanti ceritakan nanti ke depan apa yang kamu buat nanti ya, ceritakan. Ya, beberapa nanti Ibu akan minta menceritakan. Nanti pertemuan berikutnya ya. Sekarang buat dulu alat hewan dan alat geraknya. Kurang-kurang kan? Oh, super loh. Jadi nggak isi dia kan? Ini nggak isi alat geraknya kan udah dioper terus. Tuh hilang kan ibu ininya hilang. Isi kaki nggak? Kalau kira-kira isi kaki nggak? Ya, isi banget. Ini cinta sama ya? Ayah. Boleh. Kalau ikan apa alat geraknya? Sirip ya? Ah. Sudah ya? Sudah mengerti apa yang mau dibuat? Sudah.
Ntar diisi di sana. Nah. Tuh, ada contohnya di sana. Wow. Kalau yang sudah bisa disetorkan di depan, ya. Bukan di depan. Oke, yang sudah silahkan kumpulkan di depannya. Isi nama ya, Dek. Kertas diisi bawahnya. Yang sudah bisa dikumpul di depan isi nama ya. Pakai kertas di bawahnya, kertas. Enggak apa-apa. Ini kan.
Sudah semua ya? Ayo. Ya, bagus. Adik kita bagus sekali. Mantap. Sudah ya? Yuk, makan. Hewan yang Ya, 5 menit lagi. Oke, LKPD-nya yang tadi dikumpulkan, ya. LKPD-nya tadi. Ayo silakan dikumpul. Sudah semua ya? Ayo, yuk. Kelompok 3-nya yuk dikumpulkan. Ayo sudah yuk. Apa lagi tuh? Kalau sudah silakan alat-alat dan bahannya diginikan ya, dikumpulkan dengan baik, jangan sampai sambrap. Oke, sudah semuanya ya. Ya, oke, sudah semua ya. Ya, kenapa dibuat itu? Oke, kalau memang sudah semua ya. Ininya tempat duduknya dirapikan ya. Kalau sudah selesai melakukan praktikum, plastisnya yang masih silakan dibawa pulang, dirapikan dengan baik. Oke? Arya, ambil dulu sampahnya ya.
ke depan. Nah, menarik kesimpulan. Baik, untuk hewan-hewan yang sudah dikumpulkan sudah sangat bagus-bagus sekali ya bentuknya. Ada yang membuat ular, ada yang membuat gajah, ada yang membuat ikan. Nah, di sini Bu sudah perhatikan, sudah bagus-bagus sekali bentuknya ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, nah sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, organ gerak hewan dan manusia. Untuk IPA-nya, coba siapa bisa membaca? Kensi, coba baca yang keras. Yang keras. Gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh hewan dan manusia bisa bergerak Karena karena memiliki alat gerak. yang pertama, alat gerak pasif yaitu Tulang. alat gerak aktif yaitu Otot. Nah, jadi tulang mana Ben? Tulang bisa bergerak karena bantuan dari Otot. Nah, untuk bahasa Indonesia, coba dibaca keras Arya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Iya, itu ya. Itulah yang kita pelajari hari ini. Kemudian, nah Ibu punya tepuk sekarang ya. Nah, tepuk organ gerak. Dengarkan dulu Ibu ya. Ibu beri contoh. Tepuk organ gerak. Gerak pasif. Gerak aktif. Tulang otot. Lompat-lompat. Yes. Nah, bisa? Bisa. Coba ya. 1, 2, mulai. Tepuk organ gerak. Gerak pasif. Gerak aktif. Tulang otot. Lompat-lompat. Yes. Oke, ya. Baiklah anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, untuk Ibu mengetahui seberapa kemampuan kalian memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan soal tes. Ya, silakan bukunya ditutup, kemudian keluarkan alat tulis. Ibu akan bagikan soal tesnya. Oke? Sudah siap? Sudah siap ya menjawabnya? Siap nggak? Siap. Oke. Oke, di sini ada 10 soal ya yang perlu kalian kerjakan. Isi nama di sana. Langsung dijawab di sana ya. Langsung diisi. Isi nama di sana, nomor absen, kemudian langsung dijawab di sana ya. Sudah semua? Ada yang lebih? Oke, Ibu berikan waktu 10 menit. Jangan sendiri-sendiri ya.
Udah ya. 3 menit lagi. Sudah ya, kumpulkan ya kalau sudah. Si nama ya. Ayo kumpulkan yuk. Udah selesai ya? Ya, ayo kumpulkan. Udah ya, yuk kumpul. Oke. Udah ya. Nah. Oke. Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama, alat gerak manusia terdiri dari apa? Kaki dan tangan. Hah? Alat otot dan tulang dan ya. Terus otot termasuk alat gerak apa? Pasif apa pasif otot? Pasif. Ya, kalau pasif tuh. Nah, kemudian organ gerak yang dimiliki burung apa? Sayap. Oke, terus organ gerak yang dimiliki oleh ikan? Sirip dan ekor. Kemudian nomor 5, tulang dapat bergerak karena bantuan apa? Otot. Ya. Kemudian, nah di sana mencari ide pokok. Ibu sudah periksa, ini anak-anak sudah bisa ya. Nah, di sana organ gerak banyak sekali fungsinya. Kemudian yang lain menjadi kalimat pendukung, udah betul. Kemudian yang nomor 7 juga mencari ide pokok. Ibu perhatikan anak-anak, ibu sudah periksa, sudah betul semua. Kemudian yang nomor 8, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal termasuk paragraf apa? Apa? Ya, deduktif, betul sekali. Kemudian yang ke-9, kalau kalimat utama berada di akhir disebut paragraf induktif. Hah? Di akhir induktif. Kalau di akhir ya. Kemudian kalimat utama sama dengan ide pokok. Iya. Oke, dari beberapa yang sudah ibu periksa, di sini 10 orang sudah mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Kemudian untuk yang 5 orang masih di bawah, tidak apa-apa. Nanti yang masih kurang, ibu akan berikan remedi. Yang sudah bagus nilainya akan ibu berikan pengayaan, ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Tentang
20. Bisa ditanda di sana ya PR-nya. Halaman 20 dilipat sedikit di sana punya. Sudah ketemu? Ya, nanti itu dikerjakan ya. Nah, baik. Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti belajar lagi di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Goa Maling. Nah, kita nyanyi lagu daerah dulu. Ya. Dengarkan. Sambil tepuk tangan ya. Tentang Goa Maling. Dan tentangnya tentang apa, Nana? Suryani subuh mengenyum, berarti sudah pagi. Waktunya Nana untuk bangun. Suryani subuh mengenyum, bangun cening. Goa ngelingkung, wakil ngelingkung ya. Ya sudah siang. Nah itu ya. Jadi harus bangun pagi. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tadi dipimpin oleh Melisa. Sekarang siapa mau menutup doanya? Ada yang? Ayo, silakan. Mila mungkin? Ayo. Ayo, Berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silahkan ditutup Ayu. Para Santi Mawe. Om Santi 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 Om. Ya.